Jadi foto ini Prof menjelaskan terkait fase reversal. Sebelum penjelasan ini, Prof dia menjelaskan terkait aksis Y dan X pada alat EEG. X itu intinya adalah waktu. Nanti sesuai kotaknya. Biasanya dalam satu layar itu 10 detik sehingga dua garis tebal itu 1 second. Kalau yang Y itu dalam mikrovolt adalah amplitudenya. Setelah itu, Prof menjelaskan lanjut ke montase. Montase itu ada dua jenis utama. Yang pertama adalah monopolar atau referensial. Namun, yang terupdate itu menggunakan istilahnya reference. Jadi, setiap titik elektroda itu ditujukan ke satu titik sehingga semakin dekat suatu titik elektroda terhadap suatu titik referensi itu amplitudenya ibarat kata adalah dua. Maka semakin jauh suatu titik elektroda ke titik referensi itu semakin tinggi amplitudenya. Jadi di sini yang monopolar atau referensi itu yang spidol hitam. Jadi semisal titik A ke titik O itu sekian. Nah titik B ini hmm, mulai menjauh maka amplitudenya itu semakin turun. Oh ya, waktu itu Prof juga menjelaskan ini terkait monopolar. Ini yang hitam ini adalah defleksi positif ya. Defleksi positif dikarenakan hmm, aku lupa. Kita lanjut dulu aja. Lalu ada bipolar. Bipolar ini yang kita lihat pada double banana. Jadi ada naik, ada turunnya seperti ini. Nah, identifikasi fase reversal hingga mendapat suatu sharp wave itu dimulai membacanya dari bipolar atau double bipolar yang salah satunya adalah double banana dulu. Jika ditemukan suatu titik reversal, yang umumnya reversal itu negatif ya. Jadi Prof itu menggunakan istilahnya itu gatok. Gatok itu semacam dua angsa betina jantan yang saling berciuman. Jadi seperti ini. Jadi dari bipolar, misal kita pakai double banana, itu ada gatok seperti ini atau fase reversal. Itu kita temukan pada bipolar atau yang double banana dulu. Setelahnya kita konfirmasi dengan suatu montase monopolar atau reference dengan setting eh, gatoknya ini itu misal ini gatoknya kan berarti di elektrode fase reversal ini itu di C gede dan D gede. Maka titik epicentrum atau titik gempanya ini yang kita curigai subwave fase reversalnya itu ada di D. Jadi Prof itu bilang epicentrum atau titik gempa atau pusat epileptogeniknya itu ini paling tertinggi, paling kuat. Nah, maka titik D ini adalah epicentrumnya. Lalu elektrode-elektrode terdekatnya ini yang C, B maupun A ini juga akan turun. Dan dia akan reverse-nya itu setelah D. Maka E, F, G ini juga akan naik. Dan reverse-nya ya di D ini. Kembali lagi saat di D ini kita menemukan titik reversal D sebagai epicentrum yang kita akan mengkonfirmasinya ke suatu monopolar atau reference yaitu yang terjauh dari si D ini. Catatannya ialah pertama yang kalau bisa itu berseberangan atau kontralateral side dan yang terjauh. Semisal titik D ini ada di T3.
Maka kita bisa pakai yang sebenarnya yaitu pakai FP2 atau O2 sebagai reference monopolarnya. Atau semisal D ini adalah episentrumnya atau gatoknya ini di F7, maka yang berlawanan dan yang terjauh adalah di O2. Jadi yang misal F7 maka di sebelah referensinya di sebelah kanan dan di sisi belakang karena F7-nya yang sebagai epicentrum itu F7 terletak di sebelah kiri dan sisi depan. Nah, dan kembali lagi bahasan selanjutnya yaitu pada gambar ini Prof menjelaskan eh, ini aku menyampaikan ulang dari yang aku pahami ya. Mungkin ada beberapa yang miss penyampaian karena waktu itu tidak mencatat hanya mendengarkan dan ini aku sampaikan ulang dengan bahasa dan ingatanku. Jadi nanti dikonfirmasi lagi ke Prof ya untuk disclaimer-nya. Lanjut, bahwasanya gelombang pada EEG itu mengukur beda potensial. Jadi untuk gelombang gelombang yang naik ini adalah upward deflection. Terus untuk yang biru ini adalah downward deflection. Gelombang A, gelombang ini diukur dari beda potensial A minus B, di mana A ini kekuatannya adalah negatif 25 dikurangi negatif 50. Maka dia, kok aku bingung ya Mbak Muf, ini dia beda potensialnya positif tapi kok malah naik ya? Katanya naik beda potensialnya ini loh. A akan ini kan upward deflection. Iya, berarti seharusnya A lebih kecil daripada B Bukan lebih volatilitasnya. bukan lebih kecil, lebih positif siapa? Lebih positif B. Lebih positif B. Iya. Nah, ini B negatif Nah, 50. ini yang ini adalah sebelum ditambahi minus. Oh iya. Yang ini adalah setelah ditambah. Oh, berarti ini awalnya itu 25, ini 50 ya. Jadi Oh, ini lebih positif yang B, makanya upward. oh, ini bukan pakai kurva ini ya. Jadi A ini awalnya dianggap 25 mikrovolt, B itu 50 mikrovolt. Jadi 25 dikurangi 50. Maka diperoleh beda potensialnya itu negatif 25. Nah, negatif 25 ini akan menghasilkan gelombangnya itu naik ke atas atau upward deflection. Gitu. Lanjut lagi B ke C. Ya ini coretannya ini bukan pakai yang ini ya. Ini masih 50 mikrovolt. B ini positif 50 mikrovolt. C ini adalah positif 75 mikrovolt. Nah, saat B 50 minus 75 maka minus 25. Upward deflection juga dan tinggi amplitudenya juga sama. Lalu lanjut C ke D seperti itu. Lalu nah di sini saat D ke E. Nah, D ke E ini kan positif 100 minus positif 75. Maka dia adalah positif 25. Karena positif dia gelombangnya ke bawah, downward deflection. Nah, jika ini untuk yang kolom tinta hitam ini awalnya notasi negatifnya nggak ada ya guys. Nah, kalau dikurvakan seperti ini, seret seperti ini ya. Maka titik D ini saat C ke D adalah negatif 25, dia upward deflection. D ke E ini dia adalah downward deflection. Maka titik D yang tertinggi ini dia adalah epicentrumnya atau fase reversalnya. Fase reversal. Dan Prof juga bilang, umumnya fase reversal itu tidak menjauh gini, walaupun ada tapi sedikit. Karena yang lebih sering itu fase reversal itu
yang dari positif ke negatif atau yang gatok ini yang sering kita temukan pada montase bipolar. Ini fase reversal jika eh, temuannya ini dua A kita anggap positif 25, B kita anggap positif 50, C positif 75 dan seterusnya. Bentukannya saat montase bipolar kita dapatkan seperti ini. Ini nanti atas bawah chain atau rantai gelombang EG-nya. Lalu semisal kita anggap ini negatif semua ya. Misal A itu negatif 25, B negatif 50. Maka kita tahu bahwasanya A itu lebih positif. Walaupun angkanya negatif, tapi dia kan lebih positif. Sehingga beda potensialnya adalah pada titik A ke B ini gelombang EG-nya min 25 dikurangi min 50. Sehingga kan positif 25. Sehingga dia downward deflection. Lanjut lagi B ke C. Min 50 dikurangi min 75. Downward deflection lagi. C dan ke D sama min 75 dikurangi min 100. Dia 25 positif 25 dia downward deflection. Nah, lalu D ke E di sini adalah min 100 dikurangi min 75 maka minus 25. Nah, di sini kita dapatkan dia adalah minus 25 maka dia upward deflection. Nah, perubahan ini atau reverse phase ini itu terjadi di titik di maka epicentrum gempanya atau titik reversalnya itu adalah di titik D ini. Nah, ini kurva skematis ini untuk kolom tinta yang biru ini ya. Nah, ini tidak sesuai maka oh di sini ada suatu eh, potensial epileptogenic zone atau titik epicentrumnya yaitu di titik di sini. E ke F min 75 dikurangi min 50 itu minus 25. Ininya sama. Nah, saat montase bipolar, kita dapatkan fase reversal di D ke E ini, maka kita harus lakukan itu kita ubah ke monopolar atau reference yang tadi ketentuannya yaitu fase kok fase di mana elektroda D yang kita camkan atau kita yakini sebagai fase reversal epileptogenic zone ini, kita referenskan ke O. O ini yang berlawanan dan yang terjauh. Ibarat kata D ini semisal dia di F, misal dia di T5. Nah, di T5 kan di sekitar belakang telinga ya, maka kita referenskan dia itu ke area seberangnya dia dan yang terjauh bisa di FP2 atau di O2, tapi lebih ke FP2 nanti dia simpangannya tertinggi karena FP2 ke T5 dibandingkan O2 ke T5 itu jauh jauh lebih jauh jaraknya FP2 ke T5. Nah, ibarat kata saat fase reversal ini ditemukan, kita buat dia sebagai maaf, kita buat dia sebagai monopolar atau reference ke O. O ini kita anggap ya, D ini adalah T5 ya. D adalah T5. O ini kita referenskan O ini kita anggap FP2 sehingga apa ini elektroda ini A, B, C, D, E kita referenskan dari bipolar ke O yang kita anggap sebagai FP2. Sehingga A ke O itu tingginya segini saja ya. B ke O tinggi segini saja. Sehingga kita dapatkan titik tertingginya itu yaitu di D. Maka D ini benar merupakan suatu epileptogenic zone. Epileptogenic zone atau epicentrumnya. Jadi ini fase reversalnya memang benar. Fase reversalnya ini memang benar suatu epileptogenic zone. Karena saat kita
reference kan atau monopolar kan dia itu tinggi banget saat monopolar ini. Jadi konsepnya gitu. Pertama adalah beda gelombang EEG itu mengukur beda potensial. Jika beda potensialnya positif, dia akan defleksi ke bawah. Jika dia beda potensialnya adalah negatif, dia upward deflection. Nah, yang penting di sini di gambar ini waktu perlu menyampaikan itu saat bertemu suatu titik gato ini itu jika memang suatu fase reversal biasanya saat ini bipolar ya ditemukan fase reversal maka sisi atas-atas change EEG-nya atau elektroda yang sisi atas maupun yang sisi di bawahnya fase reversal itu mengikuti. Jadi misal ini turun yang sisi atas dan atasnya lagi ini juga ikut turun. Jika ini bawah ini naik, nah ini bawahnya dan bawahnya lagi ini juga ikut mengikuti. Jadi kayak suatu persebaran titik gempa gitu. Semakin ke titik ini semakin kuat, semakin menjauh melemah. Tapi mengikuti ke titik. Nah, jika sudah ditemukan satu titik reversal di sini misal D ya. Namun reversal ini Prof bilangnya umumnya reversal itu negatif gini ya atau gato. Sini juga bisa suatu reversal tapi jarang. Yang sering kita temukan seperti ini. Nah, setelah ditemukan fase reversal seperti ini, kita ubah titik D ini sekian ini A B C D E E F ke suatu monopolar. Kita referensikan ke yang berseberangan yang terjauh. Jika benar D ini suatu epileptogenic zone, maka temuannya D saat dimonopolarkan itu tinggi banget. Maka D ini suatu subwave. Di sini fase reversal saat dimonopolarkan benar, maka dia subwave dan dia merupakan epileptogenic zone abnormal tipe.